Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Selvia Putri dan sebelah saya ada Rista Zahra Yulianto. Jadi di sini kita akan mewawancarai owner dari Bakso Mulya. Di sini kita akan nanyain soal gimana sih cara kesuksesan bisnisnya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Ibu, gimana sih awalnya ngerintis usaha ini dan apa sih yang bikin semangat sampai saat ini? Sebelumnya saya perkenalkan, saya owner dari Bakso Mulya yang kebetulan bakso ini berada di Mayabon. Untuk cabang kita yang pertama itu di belakang terminal, tepatnya di depan perumahan Banjaragung. Dan kebetulan karena bakso ini udah banyak peminatnya yang tadi Mbak bilang, makanya kita buka cabang baru di Mayabon. Semoga dengan kita menambah cabang baru bisa peminat-peminat bakso itu tidak terlalu jauh ke Banjaragung. Dan dari pertanyaan tadi, kiat sukses ya? Iya. Kiat sukses kenapa Bakso Mulya bisa sampai seperti sekarang? Mungkin kita harus lebih dari rasa ya. Dengan rasa bakso yang dari pertama kita berdiri, Bakso Mulya itu sendiri berdiri tahun 2007. Dan mungkin udah belasan tahun mungkin. Dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat sekitar awalnya. Dan sekarang bisa sampai yang dari daerah-daerah mana kalau main ke Serang pasti kalau nggak mampir ke Bakso Mulya pasti ya gitu. Kalau kiat suksesnya yang pertama rasa, dengan tidak merubah rasa bakso, kualitas bakso yang enak pastinya, yang tua muda suka, tidak merubah rasa. Itu kita harus dari pemilihan produk. Dengan memilih produk daging itu sendiri yang kualitasnya yang baik ya, nggak asal-asalan. Dan kita juga memberikan servis yang memuaskan mungkin untuk pembeli ya. Jadi kita tidak menaikkan harga setiap tahun, atau mungkin dengan selalu memperbaiki atau masukan-masukan dari pelanggan yang kira-kira baik untuk kita ya. Jadi biar bakso itu tetap diminati. Dan kalau untuk apa tadi pertanyaan yang kedua? Awal merintis itu sebetulnya saya awal merintis itu dari tahun 98. 98 kita jualan di Terminal Pakupatan. Kita punya kios di situ dan ternyata dari awal itu kita alhamdulillah dikasih kesempatan punya toko sendiri. Dan kita pindah itu tidak langsung sukses. Jadi melalui proses juga. Dan itu tadi harus tetap semangat, serius, dan tidak kenal menyerah. Maksudnya dalam artian harus selalu merubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kadang-kadang kan kalau orang udah laris, kadang dikurangi. Kalau kita kalau udah laris, lebih dienakin. Seperti itu. Mungkin bisa merasakan sendiri untuk baksonya. Jadi bisa jadi contoh ya untuk yang lain. Dan dengan dimasukkannya lewat sekarang musim TikTok atau apapun itu mungkin kita ada live. Jadi orang-orang bisa melihat Bakso Mulya itu yang mana sih gitu kan, penasaran pengen ini. Nah itu dengan adanya media jadi mungkin lebih banyak orang yang tahu. Mungkin seperti itu. Nah sekarang kan Ibu udah punya cabang. Iya. Awal ngerintis tuh berapa karyawan Bu? Awal ngerintis itu saya pegang sendiri. Saya pertama itu 2007 saya buka di Banjaragung itu saya dengan pembantu saya satu cewek. Itu saya buka dari jam 9 pagi tutup jam 5 sore karena dulu masih sepi ya. Untuk sekarang dan bertahap akhirnya saya sampai punya sekarang hampir 20 karyawan. Karena kita punya 3 cabang. Yang pertama di Banjaragung, yang kedua di Mayabon, yang satu di Ciruas. Mungkin ada yang pernah dengar di dekat Pasar Ciruas ada satu cabang dari Bakso Mulya itu sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang sebetulnya sih susah ininya ya untuk karyawan. Cuman kita belajar dengan ya saling kekeluargaan intinya. Untuk karyawan itu sendiri, kita harus mendekatkan yaitu komunikasi tadi itu. Seperti itu. Nah, untuk arahan kerja itu biasanya Ibu lakuinnya langsung atau dari WA Ibu? Kalau untuk memberitahu ke karyawan, biasanya saya mencontohkan terlebih dahulu ya ke karyawan. Kalau ini seperti ini loh, ini seperti ini loh. Karena untuk Bakso Mulya sendiri nggak ada yang ditutupin. Semua karyawan memegang tugasnya masing-masing.
yang bagian ke pasar siapa, yang bagian masak bakso siapa, yang bagian melayani di depan siapa. Jadi ada tugas piketnya masing-masing. Jadi nggak ada karyawan yang ribut masalah pekerjaan seperti itu biasanya. Kalau untuk Ibu sendiri tuh tantangan terbesarnya apa sih komunikasi antar karyawan itu dan gimana sih cara mengatasinya biar hal itu tidak terjadi? Permasalahan di warung bakso itu pasti ada antar karyawan. Jadi sebagai owner di sini, maksudnya ibu yang punya warung, bukan berarti saya yang bos dengan karyawan, tidak ada. Jadi saya anggap keluarga semua. Jadi kalau ada permasalahan, selalu saya rapatkan saat itu juga dan harus baikan saat itu juga. Jadi posisinya nggak ada masalah sampai dibawa pulang ke rumah, itu nggak ada. Jadi harus cepat dibereskan saat itu. Dan kalaupun ada permasalahan, biar cepat selesai. Jadi karena kalau untuk bakso sendiri itu kan satu tim. Kalau timnya ribut masalah ini dan itu, untuk warung bakso sendiri rasanya nggak akan jalan. Yang udah-udah seperti itu. Pas lagi sibuk banget nih, apa sih Bu triknya biar salah satu karyawannya tuh kompak terus, nggak ada yang salah paham antar karyawan? Sebetulnya kalau untuk permasalahan karyawan saya sering menghadapi ya, karena sering banget itu masalah. Nggak di warung sini, nggak di warung sana, itu pasti ada. Jadi harus pendekatan ya, komunikasi. Komunikasi itu penting banget, karena kalau kerja satu tim, ada satu yang nggak ini itu susah. Jadi tetap harus komunikasi itu yang paling utama buat saya ya. Dan satu hal lagi, ada reward tersendiri dari saya untuk karyawan yang emang baik buat warung ya. Pasti ada itu. Ada bonus sendiri gitu. Jadi merekanya biar semangat nih. Seperti itu, iya. Kalau misal ada komplain dari pelanggan, itu trik menghadapinya kayak gimana ya Bu? Apa ada cara khususnya buat menyelesaikan masalah itu? Yang kemarin-kemarin pernah kejadian mengenai bakso yang, ya maaf ngomong ya, karena kan setiap jualan pasti ada ini gangguannya. Kayak model kemarin baksonya seperti ada apanya lah Bu, inilah. Itu masukan buat kita, jadi harus ditampung juga dan kedepannya lebih berhati-hati lagi. Terlebih untuk mengingatkan kepada karyawan yang kerja. Jadi jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali gitu. Dan kalau ada masukan sih itu sebetulnya positif banget buat kita ya. Jadi masukan biar baksonya kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Kan tadi Ibu bilang kan kita Ibu sayang itu kan ke media sosial ya. Iya. Nah itu siapa sih Bu yang megang media sosialnya? Iya, kebetulan di cabang saya yang di Banjaragung ada anak saya yang di sana, Mbak Lia namanya. Dia sering live TikTok juga. Mungkin bisa dilihat live-live dia atau mungkin dimasukin ke TikTok itu, saya kurang paham juga ya. Cuman ya alhamdulillah dari TikTok itu banyak pendatang-pendatang yang datang ke warung bakso. Dan itu bukan dari daerah sini. Dari penasaran aja sih sebetulnya. Rasa bakso itu. Berarti pengaruh juga itu media sosial gitu kan. Gitu. Ada tips gak sih Bu biar kerja sama antar supplier itu lancar terus? Supplier tuh maksudnya konsumen. Iya. Konsumen saya. Iya. Sebetulnya gampang triknya ya. Yang pertama sopan. Yang pertama ya, kita ke pelanggan itu kan harus sopan. Yang kedua, selalu memberikan hal yang terbaik. Maksudnya menu yang terbaik buat pelanggan kita. Dan yang ketiga, ramah tamah mungkin ya. Ramah tamah. Dan yang keempat, itu lebih mempermudah orang untuk membeli bakso ya. Karena ada yang nggak bawa uang cash gitu. Mungkin itu yang saya lakukan. Jadi biar pelanggan itu puas dengan apa yang udah kita kasih gitu kan. Dan dengan seperti itu mungkin insya Allah Bakso Mulia tetap laris gitu. Tetap laku. Di era digital kayak gini, komunikasi online itu penting gak sih Bu buat UMKM kuliner kayak begini tuh? Penting. Penting banget. Karena ada yang deket rumah kadang nggak tahu warung bakso saya. Tapi karena dia suka ngeliat di media sosial, dia jadi tahu. Kadang ada tuh komen-komen di TikTok yang, sebelah mana sih kok di Banjaragung gue nggak tahu. Komennya orang, berarti kan dia pada deket kan dengan rumah dia. Tapi karena dia lihatnya di media sosial, dia jadi tahu. Berarti itu penting banget dong media sosial untuk UMKM, apalagi UMKM kecil ya. Dengan kita banyaknya warung bakso di mana-mana, otomatis kan persaingan harus semakin sering kita kencengin tuh dengan kita live atau mungkin dengan ngasih
apa sih apa ya pemberitahuan gitu dengan banyak sih kemarin-kemarin ya selebgram yang kadang yang pada ini ke itu dilihat di bakso gitu kan. Jadi penasaran. Iya, walaupun mungkin rasa bakso berbeda ya, tapi insya Allah sih dengan seperti itu orang jadi tahu dan pengen nyoba gitu. Kalau boleh tahu, apa sih kunci sukses komunikasi biar UMKM tetap eksis kayak begini? Kuncinya yaitu sabar dulu yang pertama ya. Terus legowo, harus menerima kritik dan saran semuanya dan nggak boleh emosi ya. Dalam artian emosi itu nggak boleh menang sendiri. Kalau bakso kita yang paling wah nggak bisa. Tetap harus bisa menerima kebaikan-kebaikan dari warung-warung bakso yang lain karena itu bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk tetap menjadi lebih baik gitu loh. Seperti itu kayaknya. Terima kasih kepada Ibu selaku owner Bakso Mulia atas wawancara yang sangat inspiratif. Terima kasih juga sudah mau sharing-sharing kami gimana hasilnya untuk bisa sukses. Semoga usahanya semakin lancar. Amin, amin, amin. Saya Kesel Delvia Putri dan Saya Rizka Zahra Yulian. Ami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.